Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Hardi dan masih di DAC Depok Auto Care. Nah, hari ini kita kedatangan teman baru kita. Ini mobil Toyota Starlet Capsule tahun 93. Nah, teman-teman bisa lihat kondisinya. Jadi ini kondisinya masih ya harus dalam perawatan ya. Ini karena dia ditaruh di parkir di luar, jadi dia kena panas, hujan, jadi agak sedikit bluwak. Nah, ini ntar kita ketemu ownernya, Mas Ruli. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Nah, ini Mas Ruli dari mana nih, Mas? Itu dari Mekarsari Depok sini, Om. Mekarsari Depok, dekat ya. Nah, ini kenapa nih, Mas? Starletnya nih, Starlet Capsule ini. Apa ada cerita sebelumnya kok tiba-tiba tadi kan dengar ceritanya bahwa Starlet Capsule ini baru kali ini nih. Iya benar, ini keringetan, Om. Oh, keringetan. Enggak, ini sebenarnya bukan punya saya, Om. Oh, gitu. Ini, longsoran istilahnya dari abang. Abang saya udah nggak ada, ngerawatin sama orang tua. Starletnya sayangannya ya ngerawatin lah sama Oh, orang gitu. tua. Iya. Ini tadi keluhannya rencananya kesini ada Kesini apa nih? gara-gara channel YouTube-nya. Oh iya, makasih. Ini nonton mau biar nggak panas nggak gerah ya. Iya, nggak yang bikin jam 2 malam tuh kita nggak bisa tidur nontonin orang ngoprek Starlet, ngeliat di sini ternyata bisa benerin AC ya, Om. Iya bisa benar. Karena bisa benerin AC ya, aku coba kesini, Om. Oke, Ternyata nih. pas dicek, wah kayaknya asik juga nih kalau misalnya tambahin tune up, barang-barang yang lain-lain lah, mesin ringan lah. Oke. Ini Tapi yang teman-teman penting sih AC sih. bisa lihat nih kondisinya masih standar. Ini mesin 2E 1300 cc. Ini delco-nya juga bawaan orinya ini. Masih. Nah, tuh. Nah, dia pakai open filter. Nah, ini pantesan keringetan, Mas. Rupanya teman-teman bisa lihat tuh. Nggak ada pompanya nih. Nggak ada pompanya power steering nih. Steering, lihat bannya. Tuh, bannya ukurannya cukup lumayan memberatkan tenaga ini, jadi bukan power steering ini. Bukan power steering ini, power nasi steering. Oke, Mas. Nah, ini ada Mas Mamang juga nih, kebetulan udah bergabung. Duduk aja sini. Oke, Yang ya. penting biar langsung syuting, kita Iya, ngobrol. iya. Gimana? Ada yang mau ditanyain gak nih Mas Ruli sama Mas Mamang, mau sharing-sharing apa? Jadi Selama pengalaman nih, impresinya selama membawa Starlet. Sebelumnya kan bawa apa nih? Coba maju dikit, Mas, dikit, Mas. sebelumnya bawa mobil yang biasa lah, Om. Oh, yang biasa ya. Ya biasa standar, bawa mobil yang banyak di jalanan sebelum Starlet, dan itu power steering, terus ya mobil-mobil keluarga lah. Tiba-tiba disuruh ngurusin, dapat Yang belum bawa steering. instruksi belum power steering. Belum AC-nya mati. Iya, AC mati, power steering nggak ada. Untung masuknya lebar ya, Om ya. Kalau masuk ke bengkel sini lebar. Jadi ya mikirnya selain benerin AC, tadi nanya-nanya. Kira-kira mobil Starlet Capsule ini kan sebenarnya boros fitur ya, Om ya. Tahun 94 nih sebenarnya, Om. Udah power window, Ya, electric mirror, betul. boros fitur kan. Terus nyalain mesin nggak pakai cuk ya, Om ya. Jadi ini Cuma minus power power steering. steering, bener. Jadi ini Starlet yang pertama kali SEG, ya itu generasinya dia. Ini tahun lahirnya 92 sampai 94 awal. Jadi salah satu cirinya itu dia udah CDI, terus dia udah auto choke, udah power window, headrestnya donat, Iya. terus Electric mirror. tilt steer. Electric mirror itu tahun atau generasi di bawah dia juga udah ada electric mirror. Tapi tahun sebelumnya dia belum CDI, belum auto choke. Power window juga sudah ada Mas tahun sebelumnya. Nah, cuman memang minusnya dia belum power steering. Gitu. Nah, kalau dipasangin power Nah, steering, power steering. pengaruhnya ada nggak, Om, ke mesin, Om? Saya pengen banget sih pasang power steering. Sekarang banyak rumor ya, power steering itu Nah. memakan tenaga mesin gitu Iya, ya. Om. Yang saya Sebenarnya gini Mas, saya sering ngasih analogi yang sangat simpel. Power steering itu memakan mesin apa memakan tenaga mesin apa enggak sih?
Teknisnya pasti, cuman berapa banyak, berapa persen. Kalau saya bilang hampir nggak ada, bisa dibilang gitu, hampir skip. Karena apa? Tidak ada orang ngeluh setelah pasang power steering mobilnya jadi lebih boros. Kalau dia merasa lebih boros, berarti kan ada beban, ya kan? Ini berbeda seperti AC. AC itu kalau nggak sampai onin, dia juga nggak akan makan tenaga mesin, dia hanya berputar aja. Karena dia harus kompres kan. Begitu juga power steering. Power steering itu secara mekanikalnya di racknya dia ada klepnya buat ngatur. Nah begitu belok, si klep itu salah satu saluran klep nutup, dia dipaksa untuk nekan ke saluran steering racknya. Itu yang membuat dia berat kan, makan tenaga mesin. Tapi itu hanya berlaku ketika mobil belok. Tapi begitu mobil lurus mas, ya udah dia berputar aja. Analoginya persis seperti sampai pasang AC, tapi AC nggak sampai onin. Itu. Jadi kalau sampai gini nih, saya pasang AC nih, kalau AC-nya saya onin, kok boros ya? Kalau nggak saya onin, nggak boros. Seperti gitu. Berarti analoginya seperti itu. Begitu juga power steering. Power steering itu makan tenaga mesin hanya ketika dia belok. Belok patah, parkir, itu makan tenaga mesin pasti. Makanya dia ada idle up-nya buat RPM-nya nggak drop. Begitu juga AC, begitu AC on, dia makan tenaga mesin drop, ada idle up-nya. Begitu. Jadi itu mas yang perlu digarisbawahi bahwa power steering itu bagi saya tidak merubah atau tidak mengganggu power secara signifikan, bisa dibilang skip. Masa jalannya kayak lele, maju belok-belok. Jangan belok-belok. Belum ada. Kisahnya belum ada. Jadi orang ngomong, saya habis pasang power steering bensin jadi boros, itu nggak ada. Nah, terus sekarang kan banyak juga teman-teman yang mau upgrade pakai electric power steering ya, kotak itu. EPS. Itu kan memang ada orang kan ngomong tenaga mesin, lagi-lagi kalau dia kan yang dimakan listriknya, bukan mesinnya tapi listriknya, gitu kan. Cuman permasalahannya saat ini untuk dapat bahannya, mobilnya dan ininya kan tidak murah gitu loh. Tapi kalau bagi saya pribadi mas, EPS itu pinter-pinternya pabrikan untuk ngemas, untuk ngejual, dalam arti ya praktis. Karena dari sisi pabrikan dia nggak bikin bracket, nggak bikin pompa, nggak bikin rack, jadi lebih praktis, lebih ekonomis gitu kan. Tapi kembali lagi mas, jangan salah, kenapa Pajero nggak mau pakai elektrik, kenapa Fortuner nggak pakai elektrik? Itu mobil-mobil berat, bebannya juga, steeringnya juga berat, karena dia tahu elektrik hidrolik power steering itu punya power yang besar, jadi nggak gampang rusak. Kalau mereka diantem pakai elektrik, sebentar juga rontok elektrik power steeringnya. Makanya kita banyak lihat nih, apalagi mobil Honda itu banyak kasus. Jadi menurut saya gitu, kalau sampai enlightenment bisa angkat gitu ya. Sampai suatu saat ibaratnya, mas, aku mau pasang elektrik power steering, selama budgetingnya masuk, monggo, bisa, itu nggak ada yang susah. Mesin aja bisa kita bikin, apalagi cuma power steering elektrik itu. Kalau nggak power steering boros direksional. sebenarnya Starlet ini gini mas, sampai merasa gobios itu satu, AC nggak jalan. Iya betul. Kedua, bannya Starlet itu pabrikan itu ngedesain kan cuma 13 in. Ringnya udah kecil, lebarnya juga nggak terlalu lebar. 165. Ini lebarnya udah 7. Standarnya cuma 5 in ya. 5 in benar. 5 in. Terus 13 inch. Sekarang naik 15. Seperti itu. Jadi udah. Ya ibaratnya nanti kalau ganti ban tuhan sebenarnya nggak akan seberat ini. Tapi memang hari gini kan power steering itu ya seperti ini, memang udah emas ya. Banyak kok yang udah pasang. Karena ya kenapa sih Starlet ini nggak dipasangin power steering? Lagi-lagi pabrikan mas, ekonomis. Ya karena memang peruntukan. Starlet kotak pada zamannya di Jepang udah power steering. Di lokal belum ada loh. Gitu.
tapi lubang-lubangnya udah disiapin semua. Itu jadi Siap sebenarnya ya, Om. udah siap, ready. Jadi tinggal tempel aja, tinggal nanti kita pasangnya kayak lubang. Kan banyak kita jumpain lubang-lubang di blok mesin, buat apa ya dibikin ada ulernya tapi kok nggak kepake. Begitu juga yang di firewall, ini lubang apaan? Itu sebenarnya itu tadi buat persiapan, karena dia mendegradasi apa namanya optionnya itu buat nurunin cost kali ya, baru generasi setelahnya dipasangi. Tapi Jepang udah berpikir ke sana, Mas. Itulah itu Jepang. Oh, jadi gimana Mas Dwi? Seputar power steering. puas. Intinya Di sini selain benerin mobil nambah pengetahuan. Nah. iya, ini kalau dokter Mas, obatnya sama konsultasinya, kalau dokter kan mahal konsultasinya, sini konsultasi gratis. Jadi emang misinya juga gitu, pengen supaya teman-teman startup juga pada ada teredukasi gitu loh. Iya. Jadi lebih pintar gitu. Jadi dunia otomotif itu kita harus ikut mencerdaskan kehidupan dunia otomotif. Jadi akhirnya bijak. Sampean kan dalam tanda kutip sebelumnya juga agak a priori kan tentang mobil ini. Aman nggak ya dipakai jalan? Was-was nggak ya gitu kan? Tapi begitu sedikit tahu tentang jendelanya, ternyata banyak yang startup pakai. Apalagi masuk sini banyak startup, pada bisa dibilang semua startup ada di sini gitu kan. Jadi kan ya itu tadi Mas. Bukannya kita nggak bisa handle kerjaan mobil lain Mas, untuk startup udah lumayan banyak kita. Iya. Ini alhamdulillah kondisinya Masih overall bagus. masih bagus. Jadi mobil belum pernah kena tubruk, wiring sistemnya Masih ya standar. walaupun nanti ada perbaikan tapi nggak terlalu signifikan, simple. Box keringnya juga masih bagus, jadi menurut saya sih sangat layak buat diterusin, apalagi Punya nilai sejarah. punya sejarah dari kakak sendiri almarhum ya kan, yang kecintaannya sama mobil ini nanti akan ngerasain. Karena nanti sampean selain banyak belajar tentang mobil ini, mau nggak mau kita harus berinteraksi sama teman-teman komunitas, ya termasuk sama kita interaksi sama bengkel. Kalau udah fasih ngurusin mobil gini Mas, mobil baru itu gampang banget perawatannya. Itu karena secara mental udah bagus sih. Oke. Ini Itu pengembangan aja. mental. Iya. Oke, gitu aja ya. Itu yang Oke, Om. dibutuhin. Ya. Ya, makasih ya teman-teman. Assalamualaikum. Semoga ada manfaat.